Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Kalian cari HP dengan harga murah, spek ngebut, dan nggak pengen ada iklannya ya, karena kalau ada iklannya pasti mengganggu banget. Dan belinya dengan harga 1 jutaan kecil, dapat RAM minimal 8 GB dan ya bisa dipakai main gaming. Nah, kalau Gadget Max sih sarankan ambil smartphone yang ya laku banget di pasaran, yaitu ini. Advan X1 ini adalah smartphone paling laris untuk harga 1 juta kecil teman-teman ya, termasuk brand lokal yang paling berani bisa masukin smartphone. Nah, kalau kita lihat penjualan di Shopee, dia laku sampai 1000 unit. Kemudian kalau kita lihat di TikTok juga laku sampai 1000 unit. Jarang-jarang ya HP lokal bisa selaku ini. Dan kayaknya bakalan laku keras lagi karena secara software sekarang lebih matang sedikit teman-teman ya, ketimbang yang sebelumnya pas launching, karena kameranya udah bisa pakai Ace. Kalau sebelumnya itu Ace nggak ada. Jadi keren banget ya, Advan mau dengerin ya keluh-keluhan dari customer-customernya. Next kedepannya bakalan kayaknya ada smartphone yang menarik lagi dari Advan. Kita tunggu ya. Nah, Advan X1 ini kalau kita lihat sekarang harganya sih udah sedikit terjangkau. Kalau pas event kayak tanggal kembar kemarin 88 itu kalian bisa beli dengan harga 1,3 juta. Kalau harga normalnya itu di 1,5 juta. Dia pakai Helio G100, yang mana kalau kita lihat di pasaran sekarang yang pakai Helio G100 yang masih ada stoknya ya, bukan itel RS4. itel RS4 udah discontinue, yang ada stoknya sekarang untuk varian RAM 8 GB storage di 128 GB sudah UFS MediaTek Helio G100 ya, cuma ini aja di harga 1,5 juta. Jadi kayaknya bakalan worth it banget dan jadi rekomendasi buat teman-teman yang punya budget minim pengen punya smartphone ya. Ini kamera belakangnya di 64 megapiksel, sudah sensor Sony, dan kamera depannya di 8 megapiksel. Dan ini sedikit penjelasannya ya. Spesifikasinya refresh rate 120 Hz, baterai 5000 mAh, dan storage yang sudah kita jelasin tadi. Ini ya dibuat di Indonesia, PT Bangga Teknologi Indonesia ya. Ya kalau kita yang nggak beli, siapa lagi yang beli teman-teman ya? Oke, kita langsung aja lihat smartphone-nya. Nih, kita dapat smartphone-nya. Kemudian dalamnya ya ada case-nya sama kartu garansi dan buku petunjuk. Case-nya bentuknya seperti ini, udah jelly case. Dan ini kita yang dapat dalam paketnya. Terus dapat adapter charger, yang chargernya lumayan kenceng sih ya, di 18 watt, jadi udah cukup banget kalau dipakai. Kemudian kita dapat kabel USB Type-C. Ya, siapa nih teman-teman yang lagi cari handphone sejutaan, kayaknya sedikit melirik ke produk ini, karena pasti brand image HP ini itu kurang bagus di kalangan masyarakat. Karena kalau pas kita lihat awal-awal launching dia smartphone, dia pakai MediaTek yang seri panas teman-teman ya. Dan yang paling sukses kayaknya ini sama seri sebelumnya lagi, saya lupa ya namanya itu ya. Itu sukses gue ya. Tapi kalau seri awal-awal pas launching smartphone ya kurang ya untuk Advan. Ya gitu teman-teman ya, makanya untuk cari kepercayaan masyarakat tuh emang sulit. Tapi sekarang kalau kita lihat kepercayaan tuh udah meningkat banget. Dari segi penjualan aja udah jauh banget ya, hampir 1000 unit laku, itu udah lumayan banyak teman-teman ya. Nah, ini bagian belakang desainnya seperti ini dengan 3 bentuk seperti ya, mengingatkan kita pada iPhone. Padahal ini cuma satu kamera aja di 64 megapiksel sensor Sony. Dan ini tuh desain bagian belakangnya kayak granit-granit tile gitu. Jadi emang ada vektor-vektornya, cuma nggak terlalu kelihatan ya. Cuma kena kelihatan cuma sidik jari aja. Tulisan apa di sini? Desainnya mengotak dengan tombol power sama fingerprint di sini, volume up, volume down. Bagian atas lubang mic, dan di bagian kiri buat SIM tray. Nah, untuk SIM tray-nya dia sudah mendukung triple slot. Ya, triple slot. Kemudian di sini tuh ada lubang jack audio, lubang mic, sama lubang USB Type-C, sama lubang speaker. Ya, jadi di sini tuh udah oke banget. Secara build quality Advan juga bagus. Saya belum nemu sih ya komplain banget sama smartphone ini. Yang paling komplain tuh nggak ada ACE-nya, tapi sekarang udah ada ACE-nya, jadi udah matang banget menurut saya. Nah, bagian depan tampilan seperti ini. Kita langsung aja hidupin nih ya, udah hidup. Nah, smartphone ini udah pernah kita bahas, jadi kita bahas ulang aja ya biar ada ya sedikit konten. Karena ada sedikit update, jadi kita langsung aja bahas ya. Ini tampilannya seperti ini, simple banget. Jadi emang enak lah digenggam teman-teman ya. Ya, dengan harga 1,5 juta udah cukup banget, layarnya sudah Full HD juga. Biasa kan harga segini tuh layarnya SD, yang mana burik, tapi ini udah Full HD.
Dan yang paling menarik di bagian layarnya dia sudah 10 sentuhan. Karena kalau kita melihat di Transcend Holding kayak Infinix, Tecno, atau itel itu belum berani bisa ngasih layar 10 sentuhan di harga 1,5 atau 1,6 juta. Di bawah 2 juta itu nggak berani. Kalau di atas 2 juta mereka udah AMOLED teman-teman ya. Oke, tampilan seperti ini. Kemudian untuk layar sih udah oke banget, udah mendukung refresh rate yang tinggi juga sampai di 120 Hz, jadi udah enak banget dipakai buat scrolling. Jadi kalau kalian pengen scrolling ini udah enak banget, jadi udah lancar, nggak ada masalah sama sekali. Sudut pandang juga udah enak, gitu ya teman-teman ya. Nih, sekali ngeluarin smartphone udah cakep banget. Dipakai nonton YouTube, nonton Netflix pasti puas banget. Apalagi ini menggunakan MediaTek Helio G100. Yang mana kalau pesaing-pesaing itu masih Helio G88 ya, Helio G85, Unisoc 7250 ya. Jarang banget ya kalau kita cari HP di harga 1,5 juta dapat Helio G100. Kita coba nonton Dinosaurus 4K. Dapatkan solusi cloud dengan program gratis Google Cloud. Pengguna baru diberi kredit gratis. Ya, suara speakernya udah lumayan kenceng teman-teman ya. Udah cukup banget. Dan kalau nonton video bisa mentoknya sampai 1440p di 60 fps. Dan kualitas gambarnya menurut saya sih udah bagus teman-teman ya. Jadi saya nggak ada ngeluh untuk bagian layar di Advan X1 ini. Suaranya juga udah cukup baik. Nah, kita lanjut pembahasan berikutnya adalah di bagian kamera ya. Kita coba masuk ke bagian device info, kita coba cek bagian kamera ya. Jadi kita masuk ke bagian kamera belakangnya di 64 megapiksel dan kamera depannya di 8 megapiksel ya. Dan kalau kita cek di sini tuh untuk kameranya menggunakan Sony IMX ya untuk sensornya, jadi udah oke banget dan menurut saya sih udah cukup banget. Nah, yang jadi PR di sini tuh ternyata adalah secara warna teman-teman ya. Warnanya itu kurang hidup. Tapi is oke, kalian bisa pakai Gcam untuk kameranya. Kalau kalian pengen foto-foto, karena kita sudah coba tes kamera menggunakan Gcam, emang di tuning dikit, jadi lebih bagus kalau diupload ke sosial media. Kalian nggak perlu lagi untuk edit lagi. Nah, yang paling menjanjikan sekarang adalah fitur ACE-nya, ya. Kita pindah ke video. Ini fitur ACE ada di sini sekarang. Kalau seri sebelumnya ya belum ada. Setelah ada update software, ternyata ACE-nya bisa dihidupkan. Depan dan belakang udah bisa ACE, teman-teman ya. Di 2K juga masih bisa ACE. Ya, 2K untuk kamera belakangnya masih bisa ACE. Kita pindah ke 2K. Ya, 2K saya pakai. Dan ini ACE-nya masih hidup. Ntar kita coba testing kameranya, teman-teman. Biar teman-teman tahu gimana hasilnya antara tanpa ACE sama isi ACE. Emang ada sedikit crop, teman-teman ya. Coba kita lihat di sini, ini ya. Ini menggunakan ACE, dan kita coba matikan ACE-nya. Emang ada sedikit crop tapi nggak mengganggu banget ya, nggak sampai crop banget nggak ya. Nih tanpa ACE, kita coba ACE hidupin, tuh ada crop sedikit aja. Jadi kalau kalian pengen rekam kamera ke muka kalian harus jauhin dikit atau kalian bisa pakai tripod. Dan kita sudah uji coba sih, hasilnya cukup baik dan emang sedikit ada perubahan untuk videonya. Untuk fotonya sih hampir sama teman-teman ya. Nggak terlalu signifikan perubahannya. Kalau kalian pengen perubahan untuk fotonya, kalian tinggal install Gcam aja. Nih, kita juga testing untuk videonya. Nih. Nah, untuk berikutnya kita rekam suara di mic-nya 2K. kalau kita dengerin oke ya. Seperti ini. Nah, kalau mau rekam, pastikan kalian tap dulu ya, biar dapetin fokus yang bagus. Ini nggak tahu kenapa ya, kalau siang hari fokus dari kamera Sony ini tuh jadi kurang. Maksudnya bukan kamera Sony, tapi secara software, kalau kita nggak tap, siang hari itu dia kayak ngeblur gitu hasilnya. Jadi kalau kalian rekam video, biar hasilnya stabil dan oke, tinggal tap aja biar dapetin hasil yang bagus. Ya, nih kita juga install buat kamera api kemarin. Kalau Gcam itu bisa sampai full. Ya kita sudah uji coba kemarin, untuk hasilnya sih ya udah cukup baik kan teman-teman ya. Nah gitu aja. Nah buat hasil lebih detailnya biar teman-teman tahu hasilnya itu seperti ini. Oke, ini adalah hasil kamera dari smartphone Advan X1 ACE OP. Nah, kita tesnya di rumah aja ya, lagi males keluar rumah. Ini ACE OP hasilnya sama kayak sebelumnya ya, bergoncang-goncang dan kurang nyaman kalau pakai jalan. Oke, nih hasilnya seperti ini. ACE OP.
Jadi ya emang hasilnya seperti ini teman-teman ya, masih bergoncang-goncang. Kita coba buat ace on biar teman-teman tahu hasilnya gimana. Oke. Nah, kalau rekam muka hasilnya seperti ini, berjalan. Ya emang bergoncang-goncang teman-teman ya. Nah, kita coba hidupin ace-nya biar teman-teman tahu hasilnya seperti apa. Nah, untuk berikutnya kita rekam di 2K ace on, hasilnya seperti ini. Nah, kalau teman-teman rekam, pastikan kalian tap dulu ya biar dapetin fokus yang bagus. Ini gak tahu kenapa ya, kalau siang hari fokus dari kamera Sony ini tuh jadi kurang baik ya, jadi kalian harus di tap dulu biar dapetin hasil yang bagus. Kita coba kesini dulu. Ini kita di tap aja tuh biar fokusnya di oke. Nih hasilnya seperti ini tuh, jadi kalau di tap baru bagus hasilnya. Nah, kita tap lagi, kita dapetin bagus 2K 30 fps. Tuh, di tab baru bagus teman-teman. Tuh. Jadi fokusnya tuh kurang maksimal. Mungkin kita nanti tunggu untuk update software. Kita rekam muka, supaya teman-teman tahu hasilnya gimana. Nah, ini kita rekam muka sambil jalan 2K 30 fps ace on. Hasilnya seperti ini. Nah, gimana teman-teman? Silahkan komen bawah untuk hasil kamera dari Advan X1. Nah, untuk berikutnya kita uji coba buat ace on. Nah, emang di sini tuh kalau kita lihat ada sedikit crop teman-teman ya, dan ini wajar. Dan kita langsung aja pakai testing jalan. Nah, kalau pakai testing jalan seperti ini, pas kita lihat di layar emang dia bergoncang-goncang ya. Tapi kalau setelah kita stop videonya, dia bakalan processing dan hasilnya lebih bagus teman-teman ya. Dan lebih enak dilihat. Jadi kalau kita cari smartphone yang ada ace-nya sekarang, kayaknya ini bakalan jadi pilihan yang tepat gitu. Dan kalau kita dengar suara mic-nya ini juga lebih baik teman-teman. Ya, hasilnya mestinya lebih bagus gitu. Nih. Ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya untuk hasilnya gimana. Bisa zoom 2 kali juga. Cuma zoomnya harus di tap dulu biar dapetin hasil yang bagus. Nih. Ya teman, di tap dulu baru bagus. Nah, ini satu kalinya. Ya, ini bisa ngerekam 2K loh, dan ace on bisa. Kita coba rekam muka. Ini hasilnya kalau kita rekam muka teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa nilai sendiri untuk hasilnya. Jadi ini lebih baik tentunya, dan ya bakalan jadi smartphone harga yang lumayan oke di kelasnya. Ya, gitu aja untuk hasil kameranya. Kita coba di resolusi 2K biar teman-teman tahu hasil kameranya gimana. Oke, ini adalah hasil kamera dari Advan X1 1080p 30 fps ace off, hasilnya seperti ini. Dan bergoncang teman-teman ya. Jadi kalau kalian rekam tanpa ace ya kurang asik. Jadi upload ke sosial media itu kesannya tuh bergoncang banget. Jadi kalian harus hidupin ace-nya biar dapetin hasil kamera yang bagus. Oke, kita coba hidupin ace-nya biar ada perbandingnya. Nah, ini ace on 1080p 30 fps hasilnya seperti ini. Emang ada sedikit crop, kita coba ke jalan. Kalau kalian lihat live layar gitu, dia processing gambarnya nggak terjadi. Jadi kalau kita lihat di sini itu masih bergoncang-goncang. Tapi setelah di stop, dia bakalan processing dan bakalan hasilnya lebih bagus. Saya kira sebelumnya itu nggak ada perubahan sama sekali. Tapi setelah kita lihat video hasilnya, emang lebih baik teman-teman dan lebih bagus untuk hasil videonya ketimbang yang tanpa ace. Jadi ini udah oke banget. Saya nggak tahu nih apakah secara software atau emang secara hardware dari Advan X1 ini. Karena kalau rekam seperti ini itu masih goncang-goncang kita lihat. Tapi kalau sudah di stop itu udah bagus, stabil hasilnya.
Untuk berikutnya kita coba lihat di bagian sedikit ya, di bagian performanya. Nah, untuk bagian performanya jangan khawatir, smartphone itu udah bisa diandalkan banget. MediaTek Helio G100, fabrikasi di 6 nanometer, RAM-nya di 8 GB, storage-nya di 128 GB, tipenya sudah UFS. Jadi kalau kalian cari HP yang kencang, kamera udah ada Ace, layar yang sudah Full HD 120 Hz, ini udah all rounded teman-teman ya. Jadi kalau budgetnya 1,5 juta ya udah ambil ini aja. Dan menurut saya sih ini udah cukup baik kalau kalian pakai ya buat gaming juga masih bisa banget. Nah, kita coba langsung ya. Di sini tuh kita mau lihat skor Antutunya dulu. Nah, ini dapat skor Antutu di 400 ribuan. Jadi, emang untuk skor Antutunya masih sama kayak sebelum-sebelumnya ya, nggak ada perubahan yang signifikan banget. Nah, kita langsung aja uji gaming sedikit, yaitu game PUBG Mobile. Karena di sini itu gironya sudah hardware, jadi kalau kalian bertanya untuk bagian hardware, ya udah. Ini giro sudah hardware, jadi udah enak banget dipakai buat gaming. Ya, kita langsung aja testing game PUBG Mobile. Oke, ini udah masuk ke game PUBG Mobile, settingannya smooth extreme ya. Terus kemudian gironya sudah kita hidupin, gironya udah hardware, jadi tentunya ini udah enak teman-teman ya. Ya kalau kalian beli HP 1,5 juta, gironya masih software, ya mending beli Advan aja dah. Sampai beli HP yang lain, ada iklannya, kemudian gironya masih software, RAM-nya masih 6 GB, yang penting ini RAM-nya udah 8 GB, memorinya sudah UFS ya. Kameranya udah ada Ace-nya, jadi udah bagus buat foto-foto. Udah buat video maksudnya. Foto-foto sih tinggal pakai Gcam aja biar warnanya keluar. Ya masih lancar teman-teman, masih enak buat main game PUBG Mobile. Kita cari musuh dulu nih. Ya, gironya udah hardware, jadi udah enak banget buat main game. Oke, mungkin segitu dulu untuk testing Gadget Max. Gamenya udah oke. Kalian bisa lihat review yang lain untuk pembahasan gamingnya. Dan untuk kameranya udah kita testing dan lumayan oke lah ya. Udah ada Ace-nya. Lah nih belum nge-reload. Oke, mungkin segitu dulu untuk video Gadget Max teman-teman ya. Ya, menurut saya sih udah puas banget buat main game PUBG Mobile. Layarnya udah oke, jadi ya nggak ada keluar sama sekali untuk HP ini. Kalau kalian pengen nyobain beli, bisa cek keranjang di bawah atau link di bawah. Maaf ya diganggu sama anak teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di video yang lainnya lagi. Yo.